Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis final UCL Barcelona versus Manchester United di tahun 2011. Ini adalah match final UCL di mana selama karirnya sebagai pelatih, Pep Guardiola mampu 2 kali menguasai Eropa dengan menjuarai Liga Champions. Uniknya, 2 gelar tersebut diraih dengan mengalahkan Manchester United di final pada musim 2009 dan 2011. Dan ini adalah masa di mana taktik bangun serangan dari bawah ala Tiki Taka Pep belum diantisipasi dengan high press yang terstruktur. Yap, high press adalah salah satu antitesis dari bangun serangan dari belakang yang dimotori back dan gelandang yang piawai memegang bola seperti Busquets. Nah, kita akan bahas detail pertandingan ini dari sisi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona awali laga dengan formasi 4-3-3 dengan 3 maestro lini tengah, Busquets, Iniesta, dan Xavi. Di depan ada Pedro, Villa, dan Messi. Sedangkan di sisi MU, Sir Alex Ferguson memasang formasi klasik 4-4-2. Lini tengah diisi Giggs dan Carrick, sementara sayap diisi Valencia serta Park Ji-sung. Di depan menggunakan double striker Chicharito dan Rooney. Di laga ini, Barca sangat mendominasi dari segi peluang. Anak asuh Pep berhasil melancarkan 22 kali percobaan tembakan, sedangkan MU hanya 4. Dengan formasi 4-4-2, MU hanya punya 2 pemain di lini tengah, sedangkan 2 pemain tengah lainnya diisi pemain sayap yang sering melebar. Barca bisa memanfaatkan hal ini dengan baik. Messi yang diberi lisensi untuk roaming kerap turun untuk overload area sayap maupun area tengah bersama Xavi dan Iniesta. Dengan roamingnya Messi, maka satu area di lini depan dibiarkan kosong. Pedro melebar di sayap kiri, Villa banyak beroperasi di lini tengah, area sayap kanan dibiarkan kosong. Area itu akan diisi Dani Alves yang overlap saat fase attacking di final third MU. Kemampuan trio midfield Barca ditambah Messi yang sering turun membuat lini tengah MU kalah jumlah. Pemahaman ruang yang baik dari pemain tengah Barca selalu bergerak ke ruang kosong untuk eksploitasi ruang dan attract pemain MU untuk buka ruang bagi pemain lain. Pemain Barca selalu membentuk triangle shape hampir di semua area, sehingga anak asuh Pep ini bisa lakukan kombinasi umpan-umpan pendek dan MU kesulitan untuk rebut bola. Umpan-umpan pendek ini yang sering disebut Tiki Taka. Namun konsepnya adalah memancing press lawan sehingga terbuka ruang bagi pemain lain. Dengan situasi kalah di lini tengah, MU memilih bermain direct untuk lepas long ball langsung ke depan mengakses striker guna membypass lini tengah. Saat berhasil rebut bola di area tengah pun, pemain MU akan segera lepaskan umpan ke lini depan. Hal ini dilakukan karena Barca cukup rapat di lini tengah saat defense. Sebenarnya MU sempat merespon hal ini dengan Rooney yang ikut turun ke tengah untuk bantu 2 gelandang MU. Namun, defensive awareness Rooney yang kurang, alias nggak menutup jalur passing dan nggak melakukan scan. Ditambah dengan off the ball movement
serta pemahaman ruang yang baik dari pemain Barca membuat tim asal Katalan ini tetap bisa menguasai lini tengah. MU bertahan dengan shape 4-4-2 medium block, namun jarak antar lini tengah dan lini belakang cukup jauh, sehingga beberapa kali dieksploitasi oleh Barca. Jarak ini lantaran striker dan pemain tengah terpancing untuk press ke depan, sementara nggak diikuti lini belakang, sehingga tercipta ruang antar lini belakang dan lini tengah, atau bisa dibilang compactness-nya kurang. Saat attacking Barca mencapai final charge MU, anak asuh Ferguson ini akan menurunkan defensifnya dan bertahan dengan low block. Namun low block MU kurang baik dalam penerapannya. Saat pemain tengah MU ikut turun ke kotak penalti, nggak ada yang cover area di depan kotak penalti MU. David Villa dapat membaca situasi ini. Lalu dia mengambil langkah mundur untuk membuka passing line ke arah dirinya dan memperlebar space untuk lakukan shot dari tepi luar kotak MU. Sir Alex sebetulnya bermain proaktif dengan melakukan high press. Meski dibilang di klip ini nggak gagal, namun Barca tetap bisa melakukan build up dengan nyaman serta memancing lini depan dan tengah untuk naik sehingga meninggalkan lini belakang terekspos. Inilah yang membedakan kedua tim. Resistansi pressing atau ketahanan pressing pemain Barca yang tinggi membuatnya tetap bisa memainkan operan pendek walau sama-sama di press. Sementara MU lebih memilih long pass. MU bisa mencetak 1 gol juga berkat keberanian untuk lepas dari press dengan bermain bola-bola pendek. Namun kita nggak lihat repetisi atau pengulangan hal ini. Kualitas latihan individu 1 versus 1 juga penting di sini. Inilah mengapa Barca sangat suka latihan rondo. Rondo bukan sekadar melatih akurasi passing, tapi pemain harus bisa memancing press lawan terlebih dahulu. Konsep ini yang sering miss karena pemain terlalu cepat melepas umpan. MU gagal lantaran bermain proaktif, namun nggak menyadari pemainnya kalah kualitas, terutama soal pressing dan ketahanannya ketika di press. Ini yang membuat banyak tim sekarang lebih memilih bertahan atau reaktif ketika bermain dengan lawan yang punya possession tinggi.